Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian berada ya. Amin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Fatimatuz Zahro. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang tak kalah menarik dari hari sebelumnya. Nah, topik kali ini yang berjudul Asal-Usul Jurnalistik. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya mau disclaimer dulu ya. Informasi yang saya ambil ini berdasarkan buku yang berjudul Jurnalistik, karya dari Mahi M. Hikmat. Seperti ini bukunya. Nah, di buku ini saya mengutip pada halaman 90 mengenai sejarah jurnalistik. Nah, teman-teman, pasti kalian semua pada penasaran kan dengan topik kali ini? Yuk, tonton terus video ini sampai habis ya. Setiap fakta yang terjadi di kehidupan manusia itu pasti terdapat sebuah cerita atau asal-muasal yang biasa disebut dengan sejarah. Kajian sejarah ini merupakan kajian yang paling menarik dan juga sangat diminati oleh banyak orang karena dapat berkontribusi secara langsung pada pengungkapan suatu peristiwa mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Seperti halnya sejarah jurnalistik. Di dalam jurnalistik itu ada beberapa perspektif yang mengangkut menjadi asal-usul dari jurnalistik tersebut. Sejarah jurnalistik yang umum itu dimulai kepada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno. Nah, saat itu masih berada pada zaman Kekaisaran Julius Caesar yang terjadi sekitaran tahun 100 hingga 44 sebelum Masehi. Nah, FYI aja nih teman-teman, Akta Diurna itu merupakan papan pengumuman atau sejenis majalah dinding atau papan informasi pada zaman sekarang. Isi dari Akta Diurna itu sendiri, setiap orang itu boleh membacanya, bahkan mengutipnya, dan juga dapat menyebarluaskan ke tempat lain. Pada saat itulah diyakini bahwa Akta Diurna itu merupakan sebuah produk pertama dari jurnalistik seperti pers, media massa, atau surat kabar harian pertama yang ada di dunia. Dan juga Julius Caesar itu disebut sebagai bapak pers dunia. Lantas bagaimana sih sejarah jurnalistik dalam Islam? Nah, dalam hal sejarah jurnalistik Islam, banyak ilmuwan itu berpendapat bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu merupakan orang pertama yang melakukan pencarian dan penyampaian berita, sehingga dapat diasumsikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu merupakan wartawan pertama yang ada di dunia. Nah, kisah tersebut bermula pada waktu sebelum Allah SWT itu menurunkan hujan besar. Nah, pada saat itu malaikat diutus untuk menemui dan juga mengajarkan kepada Nabi Nuh bagaimana caranya membuat kapal laut sampai selesai. Nah, kemudian teman-teman, kapal tersebut itu dibuat di atas bukit. Kapal tersebut dibuat bertujuan untuk mengevakuasi Nabi Nuh bersama sanak keluarganya dan juga pengikutnya serta hewan-hewan yang berpasangan. Setelah semua itu dilakukan, kemudian turunlah hujan selama berhari-hari, disertai dengan angin kencang yang menyebabkan banjir yang amat besar. Dunia pun dengan cepat menjadi lautan yang amat besar dan juga luas. Kemudian Nabi Nuh beserta keluarganya dan pengikutnya dan juga hewan-hewan di dalam bahtera itu kemudian berlayar di atas gelombang banjir yang amatlah dahsyat. Kemudian Nabi Nuh berbulan-bulan terombang-ambing di atas kapal. Kemudian Nabi Nuh beserta pengikutnya itu mulai khawatir dan juga cemas karena persediaan makanan itu sangatlah menipis. Kemudian Nabi Nuh mengutus seekor burung dara untuk keluar ke kapal guna meneliti keadaan air dan juga persediaan makanan. Kemudian tak selang beberapa lama burung itu terbang. Burung dara itu hanya melihat daun dan juga ranting pohon zaitun
yang tampak muncul ke permukaan air. Kemudian ranting itu pun dipatuk oleh burung tersebut dan dibawa ke kapal. Nah, dari penemuan burung tersebut, Nabi Nuh alaihissalam itu mengambil kesimpulan bahwa air bah itu sudah mulai surut, tapi permukaan bumi itu tertutup oleh air, sehingga burung dara itu tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat. Kabar dan berita itu disampaikan langsung oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada seluruh anggota penumpangnya. Nah, atas dasar fakta tersebut, para ahli sejarah itu menamakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu merupakan orang pencari berita dan juga penyiar kabar atau wartawan yang pertama kali di dunia. Bahkan disimpulkan bahwa kantor berita yang pertama di dunia itu adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di Indonesia sendiri perkembangan jurnalistik itu dimulai pada zaman Belanda yang terjadi sekitar abad ke-18, tepatnya pada tahun 1744 ketika Batavia's Novel itu diterbitkan oleh penjajah Belanda. Kemudian pada tahun 1776 itu diterbitkan Vendu News yang berisi tentang berita pelelangan. Itu diterbitkan oleh Belanda sebagai bentuk penjajahan di Indonesia. Surat kabar yang pertama kali dibaca oleh orang pribumi yakni majalah Biang Lala pada tahun 1854 dan juga majalah Bromartani pada tahun 1885. Nah, keduanya ini itu ada di Welte Vreden. Kemudian pada tahun 1856 itu terbitlah surat kabar bahasa Melayu di Surabaya. Sejarah jurnalistik pada abad ke-20-an itu ditandai dengan medan priai dididikan oleh orang Indonesia sendiri, yaitu Tirto Hadi Suryo untuk bangsa Indonesia. Pada mulanya surat kabar itu berbentuk pada tahun 1907 dan baru berubah menjadi surat kabar harian pada tahun 1910. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia menggunakan jurnalistik sebagai alat perjuangan. Di era inilah muncul beberapa surat kabar seperti Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Priai, dan Java Bode Terbit. Sedangkan pada masa Jepang, pada saat mengambil alih kekuasaan, koran ini itu dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada 5 media yang mendapatkan izin terbit, seperti halnya Asia Raja, Cahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan juga Suara Asia. Nah, kemerdekaan Indonesia itu membawa berkah bagi setiap jurnalis yang ada di Indonesia. Karena pemerintah Indonesia itu dapat menggunakan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asia Games yang keempat, pemerintah mulai memasukkan proyek televisi. Dan ini semua terjadi pada tahun 1962, yang dimana muncullah Televisi Republik Indonesia atau disingkat menjadi TVRI dengan teknologi layar hitam putih. Namun, pada masa Presiden Soeharto banyak terjadi pemberedelan atau pemberangusan terhadap media massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan majalah Tempo merupakan dua contoh nyata dalam sensor kekuasaan yang dipegang melalui DEPEN atau Departemen Penerangan dan juga PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia. Kebebasan pers mulai terasa lagi saat pemerintahan B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI pada tahun 1998. Saat itu banyak media massa yang muncul dan PWI pun tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi kewartawanan. Apalagi setelah lahirnya Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 99, Undang-Undang Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik. Kegiatan jurnalistik di Indonesia makin semarak. Terlebih setelah lahirnya Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan kebebasan luar biasa kepada setiap warga negara untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Nah, titik itu merupakan pangkal lahirnya citizen journalism atau kata lain jurnalistik warga. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu informasi dari aku mengenai asal-usul jurnalistik. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.